Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Baik, ini adalah praktikum biomedik 3, yaitu lanjutan dari yang kemarin untuk praktikum keempat. Nah, praktikum keempat ini yaitu judul atau tema screening fitokimia. Nah, adapun alat praktikum yang akan digunakan dalam praktikum ini, yang pertama adalah tabung atau tube ya, yang berjumlah sekitar 12 atau lebih ya. Nah, ini nanti boleh kita ganti ya, kita bersihkan, kemudian kita gunakan lagi untuk pengujian selanjutnya. Nah, selanjutnya juga ada tempat meletakkan tabung ini, yaitu tabung reaksi ya. Nah, selanjutnya ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini banyak yang kita gunakan karena setiap larutan kimia kita menggunakan satu pipet tetes ya. Jadi tidak kita campurkan. Nah, kemudian ada juga serbet. Nah, ini nanti sangat penting ya, di mana bahan kimia ini nanti bila ada yang tumpah dan sebagainya kita akan membersihkan dengan serbet ini. Nah, selanjutnya bahan untuk praktikum pada hari ini, yaitu yang pertama ada Dragon Dove ya. Nah, Dragon Dove ini nanti digunakan juga untuk mereaksikan zat warna ya pada screening fitokimia. Kemudian ada juga Lieberman Burchard.
Selanjutnya ini adalah Liberman Burjat. Kemudian ada Burjadat. Nah, jadi untuk screening fitokimia ini banyak ya sebenarnya bahan-bahan yang kita butuhkan seperti FeCl3, kemudian magnesium powder, kemudian ada Aquades nantinya, kemudian ada juga H2SO4, kemudian HCl ya, itu yang pekat semuanya. Nah, kemudian untuk alkoholnya etanol, kita menggunakan etanol 96%. Nah, ini ada FeCl 31%. Ya. Nah, kemudian beberapa bahan lagi yang mungkin tidak kita tampilkan di sini, namun kita gunakan. Ya. Nah, ini alkoholnya. Nah, jadi alkohol ini harus kita hindari ya dari api, kemudian dari cahaya. Ini beberapa larutan ya, seperti N-hexan, HCl, kemudian ada H2SO4 juga yang kita gunakan. Nah, baik. Nah, selanjutnya ini adalah teknik pelaksanaan untuk praktikum hari ini. Nah, yang pertama gelas ukur ya. Gelas ukur ini kita gunakan yang 50 ml. Nah, gelas ukur ini digunakan nantinya untuk mengukur etanol ya. Jadi etanol itu nanti akan kita campurkan atau sampel kita akan dilarutkan di dalam etanol. Nah, sebanyak 25 ml ya. Jadi 25 ml kita ukur, masukkan ke lampu ukur. Nah, kemudian nanti kita tuangkan ke dalam beker glass yang sudah ada sampel. Jadi sampel kita hari ini adalah 3 daun tanaman, yaitu tanaman pepaya, nah kemudian tanaman belimbing wuluh ya. Nah, kemudian satu lagi kirinyuh ya. Nah, jadi ketiga-tiga sampel ini nanti akan kita rendam dengan menggunakan etanol. Nah, ini etanolnya 25%, 25 mili ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam beker glass yang sudah ada sampelnya. Nah, ini adalah sampel daun ya, daun Chromolena odorata atau kirinyuh ya. Nah, kemudian nanti ada daun daun pepaya, nah kemudian ada daun belimbing. Nah, daun ini sekitar beratnya 100 gram lah ya, 100 gram. Nah, kita masukkan ke dalam beker gelas. Nah, jadi ada 3 sampel yang akan digunakan pada praktikum screening fitokimia pada hari ini. Nah, ini daun belimbing ya, jadi sampelnya yang terakhir yang kita gunakan. Nah, kesemuanya ini nanti akan kita rendam dengan etanol ya. Etanol sama volumenya yaitu 25 ml.
Yang pertama adalah kirinyu, daun pepaya, dan daun belimbing ya. Belimbing yang digunakan untuk asam sunti ya, belimbing wuluh. Nah, jadi masukkan etanolnya atau alkoholnya, masukkan ke semuanya masing-masing 25 ml. Nah, setelah kita tuangkan etanol, kita goyangkan sedikit ya, jadi agar tercampur antara sampel dengan alkohol atau etanol 96% tadi. Nah, selanjutnya yang kedua ya, kita kembali isi ya, atau ukur untuk etanol yang kedua, untuk sampel kedua. Nah, jadi ini 25 ml juga kita masukkan. Ya, nah. Jadi kalau lebih seperti ini boleh kita tuang kalau terlalu banyak ya, tapi kalau sudah sedikit boleh memakai pipet nanti untuk memipetnya kembali ya. Nah, ini sudah 25 ml. Masukkan lagi ke dalam beker gelas yang kedua untuk sampel kedua. Sampel kedua ini daun pepaya. Nah, coba lihat perbedaan warna ya. Kalau untuk daun pepaya ini sangat pekat bahkan warnanya. Nah, sehingga bisa dibedakan. Yang pertama belimbing agak orange sedikit ya. Nah, kemudian untuk daun pepaya hijaunya agak pekat. Nah, kemudian dilanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ini untuk yang daun kirinyu. Ya, daun kirinyu juga kita ukur 25 ml. Nah, kemudian juga sama nanti dituangkan ke beker gelas yang berisi sampel daun kirinyu. Ini lakukan dengan hati-hati ya, jangan sampai nanti larutan ini tumpah ya. Kemudian kalau ada api di sekitarnya bisa terbakar. Nah, jadi itu harus dilaksanakan dengan hati-hati. Biasanya kalau di lab kita gunakan APD, sarung tangan ya, dan masker ya. Nah, itu ingat dibuat, kalau kalian bekerja di lab itu dibuat label ya, ada belimbing, ada pepaya. Nah, itu dilabelkan sehingga tidak tertukar. Nah, ini beda ya semuanya ya. Nah, yang pertama kita akan menguji screening fitokimia daripada sampel-sampel ini ya. Yang pertama sekali nanti kita akan uji alkaloid ya. Nah, ini pipet tetes. Kita harus meletakkan satu-satu ke larutan ya, ke larutan sampelnya yang sudah tadi daun kering kita campur dengan alkohol, masukkan satu persatu agar nanti tidak tercampur ya. Jadi masing-masing sampel dengan pipet tetes yang berbeda. Nah, begitu pula nanti ketika kita gunakan pereaksi kimia juga menggunakan pipet tetes yang lain ya. Nah, untuk persiapan pengujian alkaloid itu ada 3
pelarut atau pereaksi ya yang bisa menguji alkaloid. Nah, jadi kita hari ini akan lakukan untuk ketiganya ya. Nah, perhatikan baik-baik sehingga nanti kalian tidak akan bingung ya untuk melihat mana sih alkaloid dengan bereaksinya gitu ya. Nah, yang pertama ada Dragendorf ya. Nah, kemudian ada Ucadat ya. Nah, nanti kita akan coba. Nah, ini yang pertama adalah Dragendorf ya. Dragendorf memiliki ciri sebagai berikut, misalnya untuk positif ya. Untuk positif itu dia memiliki ciri ya. Nah, apabila ketika sampel kita sudah masukkan ke dalam tabung, kemudian kita tambahkan reaksi Dragendorf, kemudian ada timbul warna jingga, maka itu artinya ada alkaloid. Nah, ini yang pertama kita coba pada belimbing ulu ya. Nah, belimbing ulu ini kita pipet, kita masukkan ke dalam tabung. Nah, ini kita upayakan supaya tidak terambil daunnya ya. Jadi yang kita ambil adalah etanolnya ya, yang sudah bercampur dengan sampel. Ya, kenapa? Nanti agar mudah kita ini untuk melihat reaksinya, jadi tidak terganggu dengan adanya ampas ya. Nah, ini tadi kan sudah kita masukkan ya sampel untuk daun belimbing ke dalam tabung. Nah, sekarang kita akan ambil Dragendorf. Dragendorf ini sekitar 2-3 tetes ya, kita masukkan ke dalam tabung yang berisi sampel tadi untuk kita melihat perubahan warna yang terjadi. Nah, apabila warna yang berubah itu menjadi jingga, ya, berarti dia mengandung alkaloid. Nah, ini cairan dari Dragendorf ya. Ini perubahan warnanya boleh diperhatikan. Nah, ini kan warnanya hijau ya pertama ya, untuk belimbing ya. Nah, jadi untuk supaya kalian bisa melihat perubahan warnanya dengan baik ya. Nah, ini kita letakkan botol yang warnanya agak putih supaya nampak memang perubahan warnanya. Nah, ini yang tadi ya untuk belimbing. Nah, pertama kita masukkan 2-3 tetes ya untuk Dragendorf-nya sendiri. Nah, perhatikan nih langsung ya di bawah, bagian bawah langsung berubah menjadi jingga.
ya, walaupun di atas kita lihat masih hijau. Nah, jadi kita goyangkan seperti ini ya. Nah, coba lihat ini langsung berubah dari warna hijau tadi menjadi warna jingga ya. Nah, jadi artinya apa? Pada daun belimbing itu mengandung alkaloid. Ini baru satu reaksi. Nah, sudah. Yang kedua, ini untuk daun pepaya. Jadi sampel daun pepaya kita ambil ya, alkohol tadi ya atau etanol yang sudah dicampur dengan sampel. Ini warnanya sudah hijau. Nah, kalau untuk daun pepaya kita bisa lihat hijaunya itu hijau sangat pekat ya, artinya memang tampak sekali hijaunya. Nah, seperti ini. Warnanya ya. Nah, boleh nanti kalian screenshot warna awal dan warna setelahnya. Jadi ini bisa nanti untuk menjadi rekomendasi kalian menyatakan bahwa oh ini ternyata mengandung alkaloid ya. Nah, ini warna awal untuk daun pepaya ya. Nanti ketika diberikan reaksi Dragendorf ya, kalian akan lihat apakah berubah atau tidak. Apakah itu akan berwarna jingga ataupun tetap berwarna hijau ya. Nah, kalau dia tetap berwarna hijau berarti dia tidak mengandung alkaloid. Nah, tapi dia ketika berubah mengalami perubahan warna menjadi jingga, maka dia mengandung alkaloid. Nah, coba lihat nih. Ini kan sudah ditetes ya. Di bagian bawahnya coba lihat sudah mulai berwarna jingga ya. Nah, ini belum kita aduk karena ini pelarutnya atau sampelnya ini ya sangat hijau tua, jadi tidak terlalu tampak ketika pelarut atau reaksi Dragendorf ini dimasukkan. Nah, coba lihat ini setelah dimasukkan. Nah, maka warnanya akan jingga. Jingganya jingga tua. Kenapa? Karena memang pengaruh dari warna sampel awal ya. Sampel awal itu warnanya hijau tua. Nah, ya, jadi alkaloid di sini alkaloidnya sangat kuat. Nah, ini boleh nanti kalian foto atau screenshot ya untuk melihat bahwa ada perbedaan antara sebelum dan setelah, dan ini dapat dikatakan bahwa dia mengandung alkaloid. Nah, ini daun belimbing tadi ya bisa dibedakan. Nah, kalau misalnya yang daun pepaya warnanya tua ya, lebih tua, jingganya jingga tua. Nah, sudah ya untuk sampel kedua, sudah dua sampel. Tadi yang pertama daun belimbing wuluh, yang kedua adalah sampel untuk daun pepaya. Nah, ini yang ketiga. Ketiga adalah daun kirinyuh ya. Kirinyuh sampelnya nanti akan kita masukkan dulu dan kalian boleh melihat perbandingan sampel awal dengan sampel setelah diberikan reaksi Dahrendorf.
Nah, jadi upayakan ketika nanti memang kalian melaksanakan praktikum ini, maka tidak ada ampas atau daun yang masuk ya, tapi larutannya aja. Nah, ini coba lihat, ini daun kirinyuh. Ya, hampir sama sih sebenarnya dengan daun belimbing tadi, namun daun belimbing lebih ke agak lebih mudah ya. Nah, jadi kalau kita uh, apa kategorikan ya kepekatan hijaunya, itu yang pertama hijau, sangat hijau itu adalah daun pepaya, yang kedua itu daun kirinyuh, dan yang ketiga adalah daun belimbing ya. Nah, coba ini kita tambahkan Dragon Dove. Coba perhatikan baik-baik, nih di bagian bawah sudah masuk ya untuk reaksi Dragon Dove. Kemudian kita goyangkan ya. Nah, kita kocok sedikit. Nah, langsung berubah warna. Nah, seperti ini. Ya, jadi langsung dia berwarna jingga. Jingganya lebih baik, bagus ya warnanya ya, memang jingga jingga ya. Jadi agak berbeda dengan daun papaya tadi yang hampir mendekati coklat. Nah, ini sangat bagus warnanya. Berarti untuk reaksi Dragon Dove, ketiga sampel positif memiliki kandungan alkaloid. Nah, untuk reaksi Dragon Dove kita sudah selesai ya. Nah, kemudian ada reaksi yang kedua, yaitu kita menggunakan reaksi Mayer. Nah, reaksi Mayer ini juga mendeteksi adanya alkaloid pada sampel tanaman. Ya. Nah, caranya sama sebenarnya seperti yang tadi, kita masukkan ketiga sampel ya untuk yang kita uji. Jadi sampel daun belimbing ya, kemudian kita masukkan sampel daun pepaya, kemudian kita masukkan sampel daun kirinyuh. Nah, ketiga-tiganya kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Nah, tinggal nanti kita tambahkan Mayer. Ya, tadi sudah perhatikan warna untuk masing-masing daun ya. Nah, ini boleh dilihat untuk daun belimbing agak ada kuning-kuningnya ya, karena memang warna daun belimbing seperti itu. Ya, jadi tiga-tiga kita akan masukkan ke dalam tabung nanti ya. Nah, kemudian untuk Mayer sendiri kita gunakan pipet tetes yang baru ya, sama seperti tadi kita masukkan 2 sampai 3 tetes ke dalam tabung. Ya, nah, perhatikan warna untuk Mayer. Kalau Dragon Dove tadi warnanya agak kecoklatan ya. Nah, sekarang untuk Mayer warnanya putih agak kekuningan ya. Ya, agak bening tapi memang tidak terlalu bening sekali ya, agak sedikit kekuningan ya. Nah, ini daun belimbing tadi ya. Daun belimbing kita coba untuk kita campurkan dengan reaksi Mayer. Mayernya 2 tetes ya.
Nah, ketika kita sudah masukkan reaksi, maka kita kocok ya, untuk kita lihat bagaimana perubahan reaksi yang terjadi. Nah, untuk positifnya Meyer, dia akan berwarna kekuningan. Ya, dia akan berwarna kekuningan pada pelarut. Nah, ini coba lihat nih, kalau kita goyangkan dia sudah membentuk warna kuning, walaupun kuning ini sangat-sangat tipis ya perbedaan dengan hijau, karena emang dasarnya dari belimbing sendiri itu agak kekuning-kuningan ya, hijau kekuningan. Nah, ini kita lihat yang kedua untuk daun pepaya, yang kita nanti akan campurkan juga dengan Meyer. Nah, ini untuk daun pepaya. Daun pepaya lebih pekat ya, lihat warnanya. Nah, sebenarnya kenapa etanol ini kita gunakan? Karena etanol ini dia bisa menarik ya, larutan atau senyawa-senyawa kimia yang ada pada bagian tanaman. Makanya sering digunakan dalam reaksi kimia ya di laboratorium. Nah, ini ditambahkan dengan Meyer ya. Ditambahkan Meyer kita 2 sampai 3 tetes. Kemudian digoyangkan. Nah, nampak ya itu sudah ada bahagian kuningnya itu langsung ketika dikocok gitu ya, warna kuningnya itu sudah ada di bagian atas ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada pelarut Meyer juga mengandung dengan ini ya, ketika dicampurkan dengan daun pepaya mengandung alkaloid. Oke. Nah, kita next ke sampel yang selanjutnya. Nah, sampel selanjutnya itu adalah daun kirinyu. Ya, kita ambil sampelnya. Nah, coba lihat
di ketika diberikan air ya, ini akan terjadi juga perubahan warna seperti tadi ya. Nampak ya ketika kita goyangkan ini warna kuning juga nyata terlihat, nah berarti mengandung alkaloid. Nah, yang ketiga reaksi yang akan kita gunakan yaitu Burchadat ya. Yang akan kita gunakan adalah Burchadat. Nah, ini sama, kita akan ambil dengan pipet tetes yang berbeda. Jadi pada pengerjaan praktikum screening fitokimia ini banyak kita perlukan pipet tetes karena juga kita menggunakan berbagai macam pelarut ya, sehingga tidak boleh dicampurkan satu dengan lainnya. Nah, perhatikan untuk Burchadat tadi kan Dragon Dog sudah perhatikan warnanya agak kecoklatan ya. Mayer agak bening. Nah, kemudian untuk Burchadat warnanya lebih tua seperti ini, jadi hampir coklat ya. Nah, seperti ini warna dari Burchadat. Nah, baik, kita siapkan untuk satu-satu larutan, yaitu yang pertama kita ambil untuk sampel daun belimbing. Nah, warnanya seperti tadi ya. Yang pertama sudah dilihat, ini sama sebenarnya warna untuk keseluruhannya. Ini warna belimbing. Nah, jadi memang agak kekuningan ya di bagian atas nampak. Nah, kemudian kita masukkan Burchadatnya, reaksi Burchadat ke dalam tabung. Nah, seperti ini. Jadi warnanya di bawah sangat coklat ya, bagian bawah ini belum kita kocok. Nah, kemudian kita kocokkan. Ini bercampur sedikit ya. Nah, kemudian kita goyangkan. Coba lihat. Kalau Burchadat ini positifnya itu dia terbentuk warna coklat kehitaman. Nah, seperti ini ya. Kalau ini artinya alkaloid itu ada pada tanaman ini. Sudah agak coklat kehitaman ya. Nah, berarti pada daun belimbing untuk reaksi Burchadat positif alkaloid. Nah, selanjutnya untuk tabung selanjutnya kita isi daun pepaya.
Ini adalah daun belimbing. Oh ya, daun pepaya, maaf ya. Ini daun pepaya. Belimbing sudah tadi. Nah, ini daun pepaya, warnanya dapat dilihat lebih pekat hijau ya. Nah, ya. Kemudian kita masukkan reaksi burchadat sebanyak 2-3 tetes. Nah, ini karena terlalu kental warnanya, jadi kita tidak bisa terlalu melihat ya pemisahan warnanya. Nah, tapi ketika kita kocok seperti ini, dia lebih membentuk hampir warna hitam. Nah, berarti ini mengandung alkaloid. Nah, ya karena dia mengandung alkaloid ini ya tidak mesti untuk ketiga reaksi itu menghasilkan hasil yang positif. Bisa saja ada beberapa reaksi yang digunakan ternyata mungkin hasilnya negatif. Artinya apa? Kandungan ini alkaloidnya sejauh mana alkaloid itu banyak atau tidaknya di dalam satu tanaman sehingga mempengaruhi ketika menggunakan reaksi-reaksi ini ya. Jadi apakah dia akan positif ataupun dia akan negatif. Nah, tadi kalau papaya hasilnya positif ya karena dia berwarna hitam atau coklat hampir kehitaman. Nah, ini kita masukkan yang terakhir adalah kirinyu. Kirinyu kita masukkan sekitar 1 mili atau 2 mili ini ya. Nah, kita masukkan reaksi burchadat ke dalam larutan kirinyu tadi. Ya, lihat ya, ketika kita kocok langsung warnanya coklat ya. Nah, seperti ini. Coklat sangat hitam. Nah, ketika kita aduk langsung muncul warna coklat kehitaman. Nah, sehingga alkaloidnya pada sampel daun pepaya, daun kirinyu ini sangat kuat. Artinya bahwa daun kirinyu mengandung positif alkaloid. Nah, berarti untuk 3 pengujian ada Dragon Dove, kemudian Meyer, dan terakhir adalah burchadat. Semuanya menghasilkan positif alkaloid. Nah, baik, kita lanjutkan dengan pengujian senyawa flavonoid. Kalau tadi alkaloid, sekarang flavonoid. Nah, yang kita butuhkan tadi magnesium powder, kemudian HCl ya. Ini HCl. HCl ini hati-hati karena ini adalah asam kuat. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan dan masker ya. Masker ketika kita akan bekerja. Jadi ini kalau misalnya kita buka akan ada seperti uap ya, asap. Ini di dalam botol juga tampak. Nah, kita uji juga sama satu-satu ya untuk belimbing, kemudian untuk pepaya ya. Nah, kemudian untuk kirinyu juga sama, kita teteskan satu persatu atau kita masukkan ke dalam tabung reaksi untuk setiap sampelnya. Nanti kita akan campurkan dengan berbagai reaksi tadi ya. Nah, ada Mg powder, kemudian ada HCl tadi. Nah, ini magnesium yang kita gunakan magnesium serbuk. Nah, kita ambil ya. Nah,
kemudian kita masukkan dengan spatula. Nah, jadi untuk mempermudah perlakuan atau praktikum ini ya, jadi semua dulu kita isi dengan ke dalam tabung masing-masing senyawa ya. Ada yang tadi belimbing, kemudian daun pepaya, dan satu lagi girinyo. Jadi kita masukkan dulu tiga-tiga sehingga nanti kita mudah untuk menambahkan magnesium powder dan HCl pekat. Nah, ini Mg serbuk ya. Mg serbuk kita masukkan ke dalam tabung ya dengan spatula. Nah, kita masukkan sekitar 1 mg ya. Masukkan ke 3 sampel. Nah, ini kita sudah masukkan semua, kita simpan kembali untuk magnesium powdernya. Nah, kemudian kita mengaduk dengan sempurna sehingga semua Mg tadi yang sudah kita masukkan ke dalam tabung itu tercampur dengan larutan sampel yang kita punya ya. Nah, untuk flavonoid ini dinyatakan positif flavonoid apabila warna sampelnya itu adalah merah ya, menuju kehitaman. Jadi merah hampir kecoklatan dan sampai kehitaman. Nah, itu artinya positif flavonoid. Nah, kita lihat dari ketiga sampel, apabila ada warna yang lebih kuat, berarti itu artinya apa? Memang flavonoidnya sangat banyak. Ya. Nah, ini kita aduk dulu untuk agar powder Fe-nya tadi bercampur, karena kan ketika kita masukkan powder magnesium tadi ya, nah maka dia ada yang berada di bagian sisi tabung sehingga kita harus mengocoknya dan mencampurkan lebih baik. Coba lihat nih, jangan arahkan ke muka ya, karena nih coba lihat nih, dia ada sedikit uap sehingga ketika kita memasukkan juga ke dalam tabung dia seperti ada buih seperti itu ya. Jadi ini sangat kuat, asam kuat. Nah, ini kalau seperti ini artinya pipetnya tidak, mungkin karetnya tidak ini lagi ya. Jadi kita harus mengganti dengan pipet baru ya, sehingga larutan ini bisa tertarik ke atas seperti ini. Jadi dia akan naik ke atas. Ya, jadi jangan terlalu dekat yang untuk larutan yang apa namanya nih, larutan yang agak keras seperti ini ya. Nah, coba lihat nih, langsung bereaksi ya ketika kita masukkan ke dalam tabung.
jangan arahkan ke muka ya, jangan arahkan ke wajah. Jadi ini dia akan terus seperti air mendidih ya. Nah, ini artinya dia sedang bereaksi dan kita tunggu aja. Kalau misalnya dia berwarna merah kecoklatan, berarti dia positif flavonoid. Ini akan terus berlangsung ya. Ini sudah agak membentuk, sudah agak merah ya. Nah, jadi itu untuk yang pertama, yaitu daun belimbing. Nah, ini adalah daun pepaya. Daun pepaya kita masukkan sekitar 2-3 tetes ya untuk HCl-nya. Nah, coba lihat tuh ya, ketika dimasukkan langsung bereaksi seperti air sedang mendidih ya. Nah, itu ditunggu saja 5 menit sehingga ada perubahan warna nanti akan terjadi. Jadi sementara kita menunggu, kita masukkan untuk nanti yang sampel yang ketiga yaitu daun kirinyu. Nah, ini coba lihat, kita masukkan tadi HCl, ada buih ya, buih yang terus bereaksi ya, kita lihat sampai 5 menit sehingga kita bisa menentukan bahwa apakah dia positif alkaloid ataupun tidak. Nah, ini ya, coba lihat ya, sudah merah hampir ke jingga ya gitu ya. Ini daun belimbing. Daun belimbing nampak ya warnanya udah agak jingga mau kemerahan ya. Berarti dia positif adanya flavonoid di dalam sampelnya. Nah, ini untuk daun pepaya. Daun pepaya juga kita gunakan tadi ya untuk HCl. Nah, kemudian kita lihat nih, dia udah agak kejinggaan tapi tidak ya tidak terlalu menonjol ya warnanya. Namun dia sudah membentuk jingga hampir kemerahan, berarti dia juga positif. Nah, ini untuk kiringnya juga
hampir sama seperti tadi ya. Kadarnya sedikit ya. Nah, ini untuk kirinyo. Ya, kirinyo dia langsung berubah warnanya dari merah kemudian hampir ke kecoklatan. Berarti positif untuk flavonoid. Nah, ini warna yang benar-benar tampak untuk flavonoid positif ya. Nah, selanjutnya kita akan uji saponin. Uji saponin ini menggunakan Aquades ya. Nah, dan kita nanti akan mengocok kuat dan terakhir akan kita campurkan HCl pekat. Ini Aquades bukan air biasa ya, bukan air PDAM bukan, tapi Aquades yang memang digunakan dalam analisis kimia. Nah, sama-sama juga ya untuk saponin, uji saponin kita ambil masing-masing pelarutnya ya. Yang pertama ini daun belimbing, nanti yang kedua daun pepaya, dan yang ketiga adalah daun kirinyo. Ini awal sebelum kita campurkan dengan air atau Aquades. Nah, ini kan kita udah nyampur dengan Aquades. Nah, untuk saponin kita harus kocok dengan kuat, artinya harus memang sampai timbul buih ya. Kalau yang memang mengandung saponin, tapi kalau tidak dia tidak akan timbul busa ya. Tapi hati-hati nih mengerjakan jangan sampai nanti terkena bagian meja ya. Nah, jadi harus memang hati-hati sekali. Ya, jadi harus dikocok kuat. Kalau tadi kan kalian bisa lihat, nah nih, lihat nih, ini ada busanya. Nah, nampak ya, ada busa ya bagian atas, berarti apa? Dia mengandung saponin. Nah, pada daun belimbing wulu dia mengandung saponin. Oke, nampak ya nih ya, bagian atas. Nah, jadi nanti kita diamkan, kemudian di bagian akhir nanti kita campurkan dengan HCl pekat, sehingga memang busanya itu tidak akan hilang ya setelah ditambahkan HCl. Ini kita letakkan dulu, nah kemudian nanti kita akan ambil sampel yang kedua ya, yaitu daun pepaya. Nah, ingat ya kalau untuk etanol itu kalian harus
memang benar-benar menutup bagian atas botol sehingga etanol itu tidak menguap, karena sifat dari etanol itu mudah menguap. Nah, nanti jangan-jangan ketika mau menggunakan sudah tidak ada lagi ya. Nah, kemudian ini selanjutnya untuk pengujian saponin. Nah, berarti yang pertama tadi untuk daun belimbing itu positif ya, mengandung saponin. Nah, ini kita masukkan daun pepaya sebanyak larutan daun pepaya sebanyak 1 ml ya, ke dalam tabung reaksi. Jadi upayakan jangan sampai masuk ampasnya atau daunnya ya. Jadi upayakan yang kita ambil itu hanya etanolnya saja. Ya, pastinya etanol yang sudah tercampur dengan tanaman ya. Nah, ini sudah untuk daun pepaya nih. Pepaya seperti ini. Warnanya kita masukkan Aquades. Masukkan Aquades. Kita masukkan sekitar 2 mili ya untuk Aquades sendiri, sehingga mudah nanti kita melihat apakah memang ada busa atau tidak. Nah, perhatikan nih harus dikocok dengan kuat ya. Nah, jadi memang nanti terbentuk busa di bagian atas ketika memang sampel itu mengandung saponin. Nah, ini coba lihat nih bagian atas ya, ada busanya. Nah, nampak. Nah, berarti pada daun pepaya ini ada saponin. Nah, terakhir nanti juga akan sel pekat. Nah, inti dari screening fitokimia ini adalah perubahan reaksi ya, reaksi warna. Nah, yang paling berperan adalah organ mata kita ya. Jadi kita yang mengamati apakah memang pada bagian atas ada busa atau tidak. Nah, jadi kita yang melihat langsung ya, seperti misalnya perubahan warna tadi. Ya, nah kalian kan bisa lihat misalnya, oh ini berubah warna, ya. Nah itu adalah hasil dari indera penglihatan, melihat perubahan warna antara sebelum dan setelah diberikan bereaksi. Ya, nah jadi inti dari screening fitokimia adalah identifikasi secara kualitatif ada atau tidak suatu senyawa mengandung alkaloid misalnya ya, kemudian flavonoid ataupun saponin. Nah, ini tadi untuk daun belimbing dan pepaya sudah kita masukkan HCl ya, sehingga nanti kita lihat apakah memang busanya itu ada atau tidak. Nah, ini ya, nampak ya busanya masih ada pada daun pepaya. Ya, jadi kita harus memang benar-benar melihat dengan baik dengan indera kita ya, sehingga kita bisa menentukan apakah dia mengandung senyawa yang kita ingin periksa atau tidak ya. Baik. Nah, positif saponin itu ditandai dengan adanya busa. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu foam ya, adanya busa pada larutan. Nah, ini ada busanya setelah kita memberikan HCl. Pelan-pelan.
Jadi kita tidak bisa langsung menentukan oh ini ada, ini tidak ada gitu ya. Jadi kita memang harus perlahan, kemudian dengan pasti kita mengamatinya sehingga kita melihat apakah ini ada ataupun tidak ada. Bagaimana ketika kita menyatakan bahwa dia punya dia mengandung saponin karena apa? Ada busa. Ya, itu kan nampak ya busanya di bagian atas. Nah, berarti dia mengandung saponin. Nah, yang terakhir adalah untuk kirinyu. Kirinyu kita coba lagi apakah dia mengandung saponin atau tidak ya dengan uji dengan Aquades dan HCl nanti ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, jadi harus benar-benar kita sabar dalam mengujinya ya. Nah, sama ya. Aquades kita masukkan sekitar 2 mili untuk pengujian. Kemudian kita kocok kuat ya. Kita kocok kuat agar dia tampak buih atau busa di bagian atas biasanya terlihat ya. Nah, ini lihat nih bagian atasnya ada busa. Ya, memang kalau di video ini tidak terlalu tampak ya, karena memang kita pengamatan langsung itu lebih bagus sebenarnya untuk melihat apakah dia terbentuk busa atau tidak. Jadi seperti ini sudah ada busanya ya. Nah, nanti kita campur dengan HCl untuk membuktikan bahwa apakah busanya itu menghilang atau tidak. Nah, HCl kita tambahkan juga ke larutan kirinyu ya, sehingga kita lihat apakah dia ada busa ataupun tidak. Nah, ingat ya, penggunaan HCl harus hati-hati, jangan arahkan ke muka karena ini sifatnya sangat toksik ya. Dia adalah asam kuat. Lihat tuh bagian atas ada busanya. Ya, jadi ketiga sampel kita ini adalah mengandung saponin. Ya, nanti boleh kalian list dalam pembahasan apa fungsi dari saponin, apa fungsi dari flavonoid, dan apa fungsi dari alkaloid ya. Nah, terlebih untuk dari segi pengobatan tradisional, karena kita tahu bahwa misalkan di masyarakat ada obat-obatan atau jamu-jamuan ya yang diproduksi ya untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan dan ternyata kandungan di dalamnya itu yang kita uji hari ini ada alkaloidnya, ada saponinnya, ada flavonoidnya. Nah, kalian bisa cari dan bahas di pembahasan apa saja manfaat ya, dan bagaimana mekanisme daripada senyawa yang kalian uji hari ini berperan dalam pengobatan tradisional. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan tanin. Untuk tanin yang kita gunakan adalah FeCl3 1%. Nah, langkah pertama juga sama seperti yang kemarin ya atau yang dilaksanakan pada percobaan yang lalu, yaitu yang pertama kita mengambil masing-masing sampel.
yaitu sampel daun belimbing, kemudian sampel daun pepaya, dan yang terakhir adalah sampel daun kirinyuh. Jadi untuk bekerja di lab ini sebenarnya harus sabar ya. Harus sabar, kita harus pelan-pelan melaksanakannya agar tidak tertukar antara satu percobaan dengan percobaan lainnya. Dan jangan ketika kita sedang melaksanakan pekerjaan terus digantikan dengan orang lain, mungkin itu akan menyebabkan tidak akuratnya ya, karena nanti bisa tertukar dan lain-lain. Ya, jadi boleh dikoordinasi dengan baik ketika misalnya ada satu atau dua orang yang bekerja di laboratorium sehingga masing-masing larutan itu tidak akan tertukar. Nah, jadi sudah ada 3 sampel yang kita siapkan, ada daun belimbing, kemudian daun pepaya, dan kemudian ada daun kirinyuh. Nah, yang pertama adalah kita tambahkan FeCl3 1% ke dalam masing-masing larutan ya. Nah, ini sengaja kita tutup ya supaya memang dia tidak menguap ya. Nah, kita ambil pipet tetes yang baru ya. Nah, yang pertama adalah daun belimbing. Daun belimbing kita masukkan. Ini FeCl3 kita masukkan 3 tetes saja ke dalam sampel ya. Nah, apabila positif dia akan berwarna hampir violet ya, hijau ke violetan. Nah, coba lihat ini untuk ketika kita menambahkan FeCl3, maka seperti ini yang bisa kita lihat warnanya ya, berubah ya, hijau ke violet-violet gitu ya. Nah, ini artinya dia mengandung tanin. Nah, ini kita siapkan untuk larutan setelahnya ya, yaitu daun pepaya yang kedua. Ini daun pepaya. Nah, kita tambahkan sekarang dengan FeCl3 sebanyak 2-3 tetes. Coba dilihat nih ya, dia positif itu orange, hijau keorenan atau violet ya. Nah, ini coba lihat, ini positif ya. Nah, jadi warnanya itu memang kalau kita warnakan dengan pewarna itu tidak akan bisa sama ya, karena ini memang warna yang terjadi memang akibat dari adanya reaksi-reaksi yang bercampur dengan sampel atau larutan sampel. Nah, ini coba lihat
ketika kita sudah campurkan dengan FeCl3, warnanya udah hijau pekat bahkan sampai hampir hitam ya, kevioletan tapi tetap ada. Ketika kita kita gerakan atau goyangkan, dia timbul warna violet dan hijau pekat ya, berarti dia mengandung tanin juga. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan uji terpenoid atau steroid ya. Yang kita gunakan adalah Lieberman Burchard. Nah, kemudian kita gunakan H2SO4 juga ya, asam pekat juga. Nah, untuk yang pertama kita isi dulu tabungnya dengan masing-masing sampel. Ada daun belimbing, daun pepaya, dan kemudian ada daun kirinyo. Ini belimbing wuluh ya. Belimbing yang masyarakat Aceh itu gunakan sebagai buahnya itu untuk asam sunti. Nah, jadi pelan-pelan ya, untuk praktikum ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita melihat perubahan warna, dan itu tidak bisa kita lakukan dengan cepat-cepat ya, tapi dengan penuh perhatian dan konsentrasi, sehingga kita akan mendapatkan memang hasil yang benar-benar apa yang kita inginkan nantinya. Nah, ini untuk yang larutan ketiga, yaitu daun kirinyo. Nah, untuk daun kirinyo, nah ini tiga-tiga kan sudah kita masukkan ke tabung reaksi ya. Nah, selanjutnya ambil reaksi Lieberman Burchard. Nah, kita tutup ya. Jadi semua bahan atau reaksi yang sudah kita gunakan tuh kita tutup. Nah, ini sudah kita masukkan ke tadi ini untuk ini ya, untuk belimbing kita masukkan langsung Lieberman Burchard. Nah, langsung berubah menjadi warna orange ya, atau jingga. Nah, nanti ketika kita tambahkan H2SO4, dia akan membentuk cincin ya. Cincinnya itu yang nanti akan membuat kita bisa melihat bahwa apakah dia positif terpenoid ataupun saponin. Nah, ini untuk sampel kedua, sama-sama semua kita masukkan dulu untuk Lieberman Burchard-nya, karena nanti yang terakhir kita akan campurkan dengan H2SO4. Ya, nampak ya, semuanya sudah berubah warna dari warna hijau menjadi warna coklat atau coklat muda lah ya, ke jingga.
Nah, selanjutnya untuk H2SO4 nih harus hati-hati juga ya penggunaannya, karena dia asam kuat juga ya, sehingga kita harus memang menggunakan APD ya ketika memakai atau membuka ya botol untuk H2SO4 ini. Jadi sangat perlu memakai sarung tangan, memakai masker ketika melaksanakan praktikum ini. Nah, perhatikan ini ketika Ibu tambahkan ke yang pertama daun belimbing ya. Nah, kita aduk nih. Kita kocok perlahan, maka kita akan lihat nanti di bagian atas itu akan terbentuk cincin berwarna apa ya. Sehingga nanti bisa kita kategorikan bahwa dia mengandung steroid ataupun mengandung terpenoid. Nah, jadi kalau untuk terpenoid dia cincinnya itu akan berwarna coklat dan ketika berwarna agak biru ya, hijau kebiruan itu dia mengandung steroid. Nah, coba lihat nih, harus betul-betul diamati dengan visual ya. Visual kita harus memang betul-betul melihat warna apa nih gitu ya. Nah, jadi perhatikan nih, ini terbentuk bagian atasnya cincin berwarna coklat ya. Warna apa? Warna coklat ya. Berarti dia mengandung terpenoid. Nah, jadi masing-masing teknik sebenarnya dalam screening fitokimia ini banyak tekniknya. Bahkan untuk bukunya juga banyak ya. Nah, coba ini lihat ketika kita sudah menambahkan H2SO4 apa yang warna yang akan terbentuk. Ya, harus diperhatikan dengan baik. Nah, coba lihat nih. Ini cincinnya berwarna apa? Ya, warna coklat berarti dia mengandung terpenoid ya. H2SO4 kita tambahkan ke kirinya, daun kirinya. Coba lihat ini warna apa yang terbentuk atau cincin apa yang terbentuk di bagian atasnya. Nah, cincinnya juga berwarna coklat, berarti dia mengandung terpenoid juga ya. Berarti dari ketiga sampel yang kita gunakan, dengan kita tambah Lieberman Buchat, kemudian kita tambahkan lagi H2SO4 pekat, semua memiliki cincin berwarna coklat di bagian atasnya, sehingga ke semua sampel positif terpenoid. Baik, ini saja praktikum kita untuk screening fitokimia. Tugasnya adalah menulis di dalam tabel nomor, kemudian sampel, nama sampel, nah kemudian gambar sebelum
direaksikan, dan kemudian gambar setelah direaksikan. Nah, kemudian tulis nama pereaksinya. Nah, kemudian hasil positif ataukah negatif. Kemudian buat yang positif itu apa ya? Apakah itu dia mengandung alkaloid, apakah itu dia mengandung tanin, ataupun dia mengandung flavonoid ya. Nah, baik, terima kasih ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Insyaallah kita semester depan sudah bisa bertemu. Ibu tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.